Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Hai, bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat ya. Sehingga pada pembelajaran kali ini teman-teman bisa melaksanakan dengan baik. Oke? Ya, seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, kita baca bacaan basmalah bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, siap untuk belajar? Siap ya? Nah, pada kali ini, pembelajaran daring di kelas 6 ini, kita akan belajar mengenai mata pelajaran PPKN di tema 5. Wah, sudah sampai tema 5 teman-teman. Harus tetap semangat ya dalam belajar. Ya, di dalam tema 5 ini kita akan mempelajari apa saja ya kira-kira? Ya, di tema 5 kita akan mempelajari mengenai keberagaman ekonomi. Bahwa ekonomi itu banyak, apa saja ya pekerjaan orang tua kita, teman-teman kita. Pasti ada yang berbeda ya. Kita akan belajar itu. Lalu jenis-jenis usaha di masyarakat. Lalu sikap menghargai keberagaman ekonomi. Dengan adanya perbedaan pekerjaan orang tua kita, maka sikap kita harusnya bagaimana ya? Seperti itu. Lalu keragaman produk unggulan daerah setempat. Packaging atau kemasan. Lalu kegiatan berwirausaha dan kerjasama dalam berwirausaha. Itu adalah poin-poin yang akan kita bahas satu persatu di tema 5 ini. Bagaimana? Siap? Mulai? Siap ya? Oke. Yang pertama, kita akan belajar mengenai keberagaman ekonomi. Teman-teman, bahwa kita tahu Indonesia itu mempunyai kekayaan alam yang sangat beragam ya. Dari Sabang sampai Merauke, sehingga berpengaruh besar terhadap kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia. Setiap kegiatan ekonomi masyarakat harus dapat memanfaatkan sumber daya alam yang kita miliki. Contoh di daerah itu subur akan tanahnya, maka dimanfaatkanlah bercocok tanam atau melakukan perkebunan. Nah, pemanfaatan sumber daya alam ini dilakukan untuk kemakmuran rakyat. Jika rakyatnya makmur, maka negaranya insya Allah juga akan makmur. Ya, berikut beberapa kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Yang pertama, pertanian. Ya, pertanian merupakan usaha mengolah tanah untuk ditanami tanaman. Siapa yang pernah melihat orang-orang bercocok tanam atau bertani ini? Ya, Indonesia itu memiliki tanah yang subur teman-teman, sehingga cocok dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian. Maka tidak asing lagi bahwa negara kita itu terkenal sebagai negara agraris. Apa itu negara agraris? Negara agraris adalah negara yang sebagian besar itu bermata pencaharian penduduknya dari pertanian. Ya, usaha pertanian di Indonesia ini umumnya menghasilkan padi. Teman-teman, untuk menambah wawasan, usahakan bercerita bahwa secara umum sistem pertanian yang biasanya diupayakan penduduk di negara kita ini Indonesia terdiri dari 3 kelompok ya. Yang pertama, pertanian lahan besar. Ya, itu dinamakan pula atau pertanian sawah. Ya, pola budidaya pertanian sawah ini paling optimal jika dikembangkan di wilayah dataran rendah. Tuh, yang kedua, pertanian lahan kering. Nah, jika pertanian lahan kering ini itu memiliki ketinggian antara 500 sampai 1.500 meter di atas permukaan laut. Dengan rata-rata kondisi suhunya itu udara sedang dan
berkultur. Yang ketiga yaitu pertanian ladang. Adalah jenis usaha pertanian yang memanfaatkan lahan kering. Ya, jadi dalam pengolahan tanahnya itu tidak memerlukan banyak air. Itu ya, jadi dalam pertanian itu dibagi menjadi 3 kelompok besar. Lahan basah, lahan kering, dan pertanian ladang. Kemudian, yang kedua yaitu perkebunan. Perkebunan merupakan usaha menanam tanaman produktif. Hasil perkebunan biasanya berupa bahan mentah atau bahan baku industri. Ya, jika usaha perkebunan itu bisa dilakukan oleh orang perorangan atau dapat dilakukan oleh pemerintah. Biasanya yang dikelola oleh pemerintah itu dinamakan PT Perkebunan atau PTP. Iya, dengan jumlah orang yang mengurusnya itu banyak dan jumlah lahannya juga luas ya. Ya, hasil perkebunan di Indonesia misalnya teh, kopi, cengkeh, tembakau, karet, kelapa sawit, coklat, kelapa, lada, pala, kina, tebu ya. Banyak sekali hasil perkebunan di Indonesia. Yang ketiga, perikanan. Perikanan merupakan usaha penangkapan, pemeliharaan atau pembudidayaan. Indonesia merupakan salah satu negara maritim. Masih ingat apa itu negara maritim? Ya, sebagian besar wilayahnya berupa perairan laut sehingga kebanyakan penduduknya itu bermata pencarian sebagai nelayan. Wilayah perairan laut yang sangat luas ini merupakan potensi sumber daya alam bahari yang tidak ternilai harganya. Iya, bahwa banyak di Indonesia, kawasan di Indonesia yang perikanan lautnya itu potensial, banyak. Contohnya di Selat Malaka, itu banyak ikan terumbuk. Lalu pantai itu Segara Anakan, Cilacap. Itu juga banyak rumput lautnya dan agar-agarnya. Lalu seperti di Sulawesi itu banyak menghasilkan ikan tuna. Ya, jadi di beberapa kawasan Indonesia itu memiliki potensi mengenai perikanan laut. Kemudian keempat itu peternakan. Peternakan merupakan usaha pemeliharaan dan pembiayaan hewan untuk diambil hasilnya. Ya, hasil dari usaha peternakan ini bisa berupa daging, telur, kulit, dan susu. Penduduk itu memelihara ternak dinamakan peternak, ya. Ya, misalnya peternak unggas, kambing, sapi, kerbau, kuda, ayam, seperti itu ya. Itu adalah peternakan. Kemudian yang kelima, perindustrian. Pernah lihat? Ya, industri merupakan usaha pengelolaan bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi. Indonesia itu memiliki industri beraneka ragam, teman-teman. Misalnya ada industri pupuk, kertas, tekstil, besi, dan baja. Iya, ada juga industri yang dilakukan di rumah, namanya atau disebut dengan industri rumah tangga. Biasanya itu seperti batik, terus membordir, anyaman, itu termasuk industri rumahan. Kemudian keenam, pertambangan. Lihat nih pertambangan. Ya, pertambangan merupakan usaha mengambil sumber daya alam yang ada di dalam bumi. Hasil dari usaha pertambangan itu dapat berupa minyak bumi, batu bara, timah, emas, dan tembaga.
hasil tambang ini biasanya akan diolah kembali untuk dapat dimanfaatkan. Ya, yang ketujuh itu perdagangan. Pasti teman-teman tahu ya, jika kita pernah outdoor di pasar, perdagangan, banyak orang yang berdagang di sana. Perdagangan merupakan usaha mengumpulkan dan menyalurkan barang-barang hasil produksi dari produsen ke konsumen. Ya. Nah, itu tadi adalah keberagaman ekonomi yang ada di Indonesia. Banyak ya, bahwa profesi yang ada di Indonesia itu banyak. Ada dari pertanian, perkebunan, peternakan, pertambangan, perindustrian, perdagangan, dan lainnya. Tuh. Kemudian kita akan membahas mengenai jenis-jenis usaha masyarakat. Apa saja ya jenis-jenis usaha masyarakat? Yang pertama, usaha ekstraktif. Apa itu usaha ekstraktif? Usaha ekstraktif adalah jenis usaha yang mengambil dan memanfaatkan secara langsung kekayaan yang tersedia di alam. Ya, jadi usaha yang mengambil, yang memanfaatkan langsung kekayaan alam atau sumber daya alam. Contohnya itu ada penangkapan ikan dan penambangan. Itu langsung ya, memanfaatkan sumber daya alam. Kemudian ada usaha pertanian, tadi kita udah membahas. Lalu usaha industri, usaha dagang, dan usaha jasa. Usaha jasa ini jenis usaha yang bertujuan memberi pelayanan ya kepada konsumen. Bahwa teman-teman ketahui, usaha jasa itu dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, jasa transportasi adalah jenis usaha pelayanan untuk pengangkutan orang atau barang hasil industri dari suatu tempat ke tempat lain. Nah, jasa transportasi ini contohnya ada perusahaan pengangkutan seperti bis, truk, kapal laut, pesawat, kereta api. Itu merupakan jasa transportasi. Jasa lainnya itu seperti jasa asuransi, perbankan, pengiriman barang atau paket, dan jasa pengacara. Itu adalah jenis-jenis usaha masyarakat. Ya, dari berbagai macam atau keberagaman ekonomi yang ada di masyarakat yang terdapat di negara Indonesia, maka teman-teman pernah berpikir tidak, mengapa banyak banget jenis usaha di sekitar kita? Ya, keberadaan jenis usaha itu dipengaruhi oleh dua hal, yaitu mencari penghasilan untuk memenuhi kebutuhan kita sendiri dan untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Maka oleh itu jenis-jenis usaha yang ada di sekitar kita itu banyak. Karena faktornya itu tadi dua, mencari penghasilan untuk kita sendiri, memenuhi kebutuhan, dan untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Lalu, bagaimana cara menghargai keragaman usaha di dalam masyarakat? Ya, caranya yaitu kita harus bersikap baik, bersikap positif, antara lain tidak mencela atau merendah usaha orang lain, tidak membanding-bandingkan usaha orang lain, menggunakan produk usaha tersebut, cinta tanah air, ya. Jadi lebih baik kita itu membeli dan menggunakan atau memanfaatkan produk-produk dalam negeri. Itu adalah sikap yang baik, sikap dalam menghargai keberagaman ekonomi. Kemudian, ya, setelah banyak keragaman ekonomi atau pekerjaan, pasti akan adanya keragaman produk unggulan daerah setempat. Karena setiap daerah itu mempunyai produk atau mempunyai sumber daya alam yang dapat diunggulkan. Iya, jadi produknya juga akan berbeda-beda. Produk unggulan daerah atau disingkat dengan PUD.
merupakan suatu barang atau jasa yang dimiliki dan dikuasai oleh suatu daerah yang mempunyai nilai ekonomis dan daya saing tinggi serta menyerap tenaga kerja dalam jumlah banyak. Ya, contoh di desa ini atau di kota ini banyak sekali kerajinan atau tanaman bambu, maka penduduk tersebut akan melakukan suatu usaha yaitu memproduksi kerajinan, anyaman, seperti itu. Nah, contoh produk unggulan daerah Indonesia yaitu produk kerajinan, produk perikanan, obat-obatan herbal, produk kulit, makanan kemasan, perhiasan, minyak nabati, dan rempah-rempah. Ya, menurut Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Depdagri, kriteria komoditas unggulan itu di dalam suatu daerah sebagai berikut. Yang pertama, mempunyai kandungan lokal yang menonjol dan inovatif di sektor pertanian, industri, dan jasa. Kedua, mempunyai daya saing tinggi di bidang kualitas maupun harga yang kompetitif serta jangkauan pemasaran yang luas baik di dalam negeri maupun global. Ketiga, mempunyai ciri khas daerah karena melibatkan tenaga kerja setempat. Keempat, mempunyai jaminan dan kandungan bahan baku yang cukup banyak, stabil, dan berkelanjutan. 5. Difokuskan pada produk yang mempunyai nilai tambah yang tinggi baik dalam kemasan maupun pengolahan. Ya. Nah, dari keberagaman produk unggulan tadi, agar produk tersebut itu ditarik oleh orang lain atau menarik perhatian pembeli agar pembeli dapat membeli produk itu, maka salah satu caranya yaitu dengan kemasan yang menarik atau packaging. Ya, packaging atau lebih dikenal sebagai kemasan merupakan wadah atau sarana pembungkus produk yang memiliki fungsi menarik minat konsumen untuk membeli produk tersebut. Selain itu, kemasan produk juga berperan mencegah atau mengurangi kerusakan produk saat distribusi. Ya, bisa saja distribusi produk itu dari kota satu ke kota lain. Nah, dengan adanya kemasan ini, maka kemasan akan melindungi atau mencegah adanya kerusakan. Nah, cara pengemasan atau pembungkusan yang baik akan menguntungkan perusahaan. Apa ya alasannya? 1. Kemasan yang indah dan menarik akan menambah hasrat untuk membeli. Kedua, kemasan yang khas akan mempermudah pembeli mengingat produknya. Yang ketiga, kemasan yang baik akan melindungi kualitas atau mutu dari produk tersebut. Keempat, kemasan juga memudahkan pengangkutan atau dalam distribusi. Ya. Kelima, kemasan juga memudahkan penyimpanan dan penyusunan dari rak toko atau showroom. Itu mengenai kemasan. Iya, kemasan itu banyak ya teman-teman. Dari zaman dulu atau sampai zaman sekarang akan mengalami banyak perubahan atau mengalami banyak perkembangan dalam kemasan. Kita lihat gambar di sini yang awalnya. Dilihat kemasannya. Berbeda-beda bentuk ya. Gambarnya juga berbeda-beda. Nah, dengan kemasan seperti ini akan menarik minat konsumen. Iya, konsumen akan berminat untuk membelinya. Terus, selain itu, kita juga lagi terkenalnya dengan makanan itu dibungkus dengan kertas atau kardus yang ramah lingkungan. Itu ya. Terus masih ingat ini selain dari plastik, kertas, kardus,
juga kemasan pada makanan itu masih dilakukan dengan cara tradisional, yaitu salah satunya dengan dibungkus daun ya. Iya, terus ada juga nih, pernah lihat ini yang bambu besek namanya ya, anyaman bambu ini. Biasanya itu untuk seperti getuk goreng Sokareja, itu juga kemasannya menggunakan bambu ya teman-teman. Ya, itu adalah ini contoh kemasan pada makanan. Kemudian kita akan belajar mengenai kegiatan berwirausaha. Iya, wirausahawan adalah penemu. Wirausahawan itu orangnya. Berwirausaha itu kegiatannya ya teman-teman. Wirausahawan adalah penemu, orang-orang yang menemukan ide inovatif dalam berwirausaha, bukan dengan menjual produk yang sudah ada atau mencontoh produk yang ada. Maka wirausahawan itu menghasilkan atau memikirkan, menemukan ide baru untuk menjual atau melakukan suatu kegiatan baru. Itu namanya wirausaha. Iya. Mereka ini tidak memikirkan kesuksesan dari segi akademisnya teman-teman. Wirausahawan ini bisa berasal dari orang yang tidak lulus sekolah, bisa saja. Namun dengan kegigihan dan kerja kerasnya bisa menjadi sukses. Nah, dalam berwirausaha itu sikap-sikapnya harus dicermati. Yang pertama harus memiliki sikap jujur, disiplin, optimis, mengendalikan ego, bertanggung jawab, bijak menentukan pilihan, dan mengakui kesalahan dan menerima kritik. Lalu, ya, wirausahawan itu juga memiliki ciri-ciri. Dan mungkin belum banyak yang tahu ya teman-teman akan apa sih ciri-ciri yang dimiliki oleh orang yang melakukan berwirausahawan. Yang pertama, ciri-cirinya memiliki keberanian dalam mengambil keputusan serta resiko. 2. Mempunyai daya kreasi serta inovasi tinggi. Yang ketiga, dapat berpikir jangka panjang untuk masa depan. Keempat, memiliki jiwa kepemimpinan. Kelima, memiliki semangat serta kemauan yang keras. Ya, dalam berwirausaha itu mempunyai kelebihan dan kekurangannya teman-teman. Yang pertama, apa saja ya kelebihan orang melakukan wirausaha? Yang pertama, kesempatan untuk menggapai atau mewujudkan cita-cita. Kedua, banyak memiliki kesempatan mengembangkan ide-idenya. Ketiga, memiliki kesempatan menunjukkan potensi diri. Yang keempat, mendapat pengakuan atas usaha yang dimiliki. Yang kelima, mendapat keuntungan yang fantastik. Ya, kekurangannya. Namanya kegiatan usaha pasti ada kekurangannya. Yang pertama, ketidakpastian pendapatan. Kadang kita melakukan contoh memproduksi suatu baju. Kalau sedang rame, pasti pendapatannya akan banyak. Kalau lagi sepi-sepinya, maka pendapatannya ya akan kecil. Jadi tidak pasti. Terus yang kedua, tidak adanya jaminan dalam bertahan hidup. Jika makin kesini makin sepi, bisa jadi usaha yang kita lakukan itu bangkrut ya. Iya. Ketiga, resiko terjadi kegagalan dalam berwirausaha. Keempat, jam kerja yang tidak produktif. Kelima, kualitas hidup yang tidak pasti hingga usaha yang didirikan mencapai keberhasilan. Itu merupakan kelebihan dan kekurangan yang orang melakukan wirausaha. Ya, manfaat berwirausaha. Yang pertama, melatih kreativitas dan produktivitas. Kedua, melatih anak berinteraksi dengan banyak orang ya. Lalu ketiga, meningkatkan kepercayaan diri. Terus yang
4. Menghindari perilaku konsumtif. Apa yaitu perilaku konsumtif? Perilaku konsumtif itu merupakan kecenderungan manusia untuk melakukan konsumsi tiada batas. Jadi membeli sesuatu itu dengan berlebihan, tidak terencana. Yo, siapa yang seperti itu? Ada tidak? Semoga tidak ya. Jadi sebelum kita membeli sesuatu itu dipikirkan dan harus sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan. Lalu, mempelajari untung dan rugi. Yang terakhir, mengajarkan kemampuan mengelola uang. Itu merupakan manfaat berwirausaha. Kemudian, ya, agar berwirausaha itu tambah berhasil, maka dilakukannya kerjasama. Ya, kerjasama dalam berwirausaha adalah kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang atau perusahaan untuk mencapai tujuan bersama. Menjalin komunikasi yang baik dengan semua pihak merupakan bentuk kerja sama. Ya, syarat-syarat kerjasama dalam berwirausaha itu yang harus dipahami adalah tujuan umum yang sama dari beberapa orang harus mempunyai tujuan yang sama, mempunyai satu tujuan. Ya. Terus, kedua, harus saling menghargai. Ketiga, saling memberi manfaat. Keempat, saling menguntungkan. Nah, di dalam kerjasama berwirausaha itu memiliki tujuannya. Ya, tujuan diadakannya kerjasama dalam berwirausaha. 1. Memperingan pekerjaan. Ya, kita tahu bahwa pekerjaan yang banyak atau pekerjaan yang berat jika dilakukan bersama-sama, maka akan terasa ringan. Kedua, mempererat tali persaudaraan. Ketiga, memperbesar modal. Keempat, memperbesar peluang keberhasilan. Yaitu merupakan kerjasama dalam berwirausaha. Wah, tidak terasa. Sudah selesai teman-teman mengenai pembahasan PPKN di tema 5. Bagaimana? Mudeng? Paham? Insya Allah paham ya. Ya, agar lebih paham lagi, agar lebih dicerna lagi, teman-teman bisa membaca ulang PowerPoint-nya atau membaca lagi materi yang ada di buku, atau teman-teman boleh mencari di internet. Ya, teman-teman harus selalu tetap semangat belajar dan jaga kesehatan ya teman-teman. Ya, sebelum akhiri kita membaca bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih ya teman-teman. Cukup sekian dari Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.